싶었어 이런 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku di Podcast His, podcastnya anak muda. Yeay. Jadi hari ini kita mau membahas tema yang seru banget, yang relate banget sama anak muda, yaitu sila keempat di era digital, partisipasi melalui media sosial. Nah, di zaman yang serba canggih ini, di mana anak muda yang gak main media sosial? Nggak ada kan pastinya. Nah, karena maraknya media sosial ini, kita perlu yang namanya juga belajar tentang sila keempat. Nah, sekarang kita mau belajar itu bareng narasumber yang nggak kalah keren. Kalau gitu kita langsung aja kenalan. Halo Kak. Halo. Coba boleh disapa sobat hits di rumah. Halo Sobat Hits, Hai. kenalin aku Aida Restu Amalia, mahasiswa Unpam, prodi PPKN semester 7. Nah, jadi hari ini kita mau membahas ini bareng sama Kak Ida. Nah, sebelumnya makasih banget nih Kak Ida udah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast ini untuk ngobrol bareng kita. Sekali lagi makasih banyak loh. Iya, aku juga makasih banget loh ini udah diundang ke sini buat kita belajar bareng ya, buat berbagi ilmu bersama gitu. Ini benar-benar kesempatan yang sangat wah gitu buat aku sendiri gitu kan. Oke. Jadi aku dan teman-teman di rumah nih udah penasaran banget nih sebenarnya gimana sih nih gambaran sila keempat tapi di era media sosial seperti saat ini. Gimana sih Kak Ida? Ya kan kalau misalnya kita bahas sila keempat gitu ya, kalau misalnya kita dengar dari bunyi silanya aja, dimana dia kan begini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimana kan di situ bisa dibilang kayak kalau misalnya kita ngomongin sila keempat nih ya, maksudnya dari bunyi silanya aja kita sama-sama tahu kan, dia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari hal itu ya, berarti kan kita nih sebagai rakyat gitu ya, ada hak untuk kita ikut serta gitu dalam pemerintahan kita gitu kan. Entah itu dari yang kita memilih wakil-wakil kita sebagai mandat, atau bahkan kita juga sebagai pengawas gitu kan. Walaupun kita misalnya sudah memberikan mandat melalui wakil-wakil kita kan, kita nggak bisa lepas tangan gitu aja kan. Nah, kita kan pasti perlu yang namanya mengawasi, terus perlu juga yang namanya memberi kritik atau saran gitu kan sebagai masyarakat. Nah itu ya bisa dilakuin di media sosial saat ini gitu kan. Karena dengan media sosial kita lebih mudah gitu loh menyampaikan sesuatu, dan itu disampaikannya ke para pihak yang berkepentingan juga lebih mudah gitu, sebagaimana dari fungsi si media sosial itu sendiri. Oke, tadi kalau misalnya kita ngomongin jadi kita ini bisa untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat dan lain-lain di media sosial. Tapi nih ya Kak, di media sosial ini kan informasi serba cepat. Bukan hanya informasi yang benar aja nih yang bisa kita dapat, tapi hoax juga gitu ya. Gimana sih Kak cara anak muda itu supaya memilah informasi seputar politik atau semacamnya agar nggak termakan hoax nih Kak? Oke, ya emang kalau misalnya kita ngomongin penerapan dari kita berpartisipasi gitu ya dalam pemerintahan di media sosial tuh pasti ada positif, ada negatifnya juga kan ya, emang kayak gitu. Ya positifnya tadi banyak, kita ya kalau misalnya kita lihat nih kayak di zaman sekarang, kita tuh bisa dengan mudah menyampaikan informasi gitu kan, maksudnya bisa dengan mudah menyampaikan kritik kita, terus bisa dengan mudah tahu gitu ya kan, karena transparansi sekarang wah ya kan, dari berbagai lembaga yang ada gitu kan, bahkan semacam rapat gitu, rapat dari pemerintahan kita terbuka, kita bisa akses, bahkan kita bisa live nonton ya kan? Iya, nonton secara live gitu Yeah. kan. Itu kan salah satu bentuk ya kita bisa menikmati manfaat dari media sosial. Tapi ya namanya sesuatu kalau misalnya ada positifnya pasti ada negatifnya juga. Kayak tadi yang disebutin sama Kak Salwa, benar, penyebaran hoaxnya
wah nggak kira-kira gitu, karena kan saking mudahnya informasi tersebar melalui media sosial, saking mudahnya nggak ada filter, sampai akhirnya entah itu benar atau enggaknya gitu ya, banyak yang tersebar gitu aja gitu ya. Nah, kita nih sebagai masyarakat penting tentunya buat memperhatikan, buat mencegah dan menangani hal itu gitu kan. Yang pertama sih kalau misalnya menurut aku ya, kita tuh dari literasi, yang paling literasi kitanya. Kita ketika membaca sesuatu, membaca atau kita lihat suatu berita, kita harus lihat nih berita itu diterbitkan atau diluncurkan oleh siapa, ya kan, oleh siapa, sumbernya dari mana, apakah sumbernya ini valid gitu kan. Kan kita juga bisa udah mungkin kita bisa lihatlah akun-akun ataupun sumber-sumber yang memang dirasa meyakinkan untuk suatu berita gitu kan. Kita harusnya bisa membedakan itu antara sumber yang valid sama yang enggak. Literasi kita juga harus yang jangan kita membaca melihat sesuatu langsung oh ini gini langsung menyimpulkan, jangan juga, karena kan sebenarnya di media sosial nih misalnya kita ketemu satu berita, kita menjelajahi berita itu tuh bisa banget gitu kan, bisa banget. Tapi kalau contoh nih kayak TikTok, di TikTok tuh kan ada hashtag ya, segala macam hashtag, yang dimana kalau misalnya kita klik hashtagnya yang muncul kan terkait berita yang sama, hal yang sama, berita tersebut gitu ya. Kan dari situ kita bisa lihat juga berapa banyak berita, apakah ada sumber-sumber valid yang memposting hal yang sama gitu kan ya, atau ya hal-hal terkait gitu kan. Itu sih salah satu caranya. Jadi literasi yang paling penting dan kesadaran diri kita sendiri juga buat benar-benar memperhatikan dengan baik berita yang kita dapatkan. Ya, terus yang penting juga kan penyebaran berita hoax itu yang bikin banyak banget, karena orang tuh udah kurang literasinya, maksudnya main baca terus menerima oh iya ini berita ini, terus yang bikin nambah kesebar banyak karena mereka udah nggak baca langsung disebarin gitu aja ke orang lain ya kan, posting ulang dan segala macam, yang bikin akhirnya tuh makin tersebar luas. Nah berarti kita harus menghindari hal itu, jangan sampai kita klik posting ulang ataupun komen dan segala macamnya sebelum kita validasi dulu. Setuju banget gitu, sih Kak. ya kan? Itu tuh emang yang jadi permasalahan kita saat ini, literasi digital gitu. Banyak di antara kita anak muda itu mudah untuk menyimpulkan sesuatu, dilihat dengan apalagi di TikTok ya teman-teman, itu terkadang itu tuh nggak langsung dari sumbernya, tapi itu udah melewati proses editing, ya, editing terus visualnya, dan juga mungkin lagu-lagu yang sehingga itu bisa membuat emosional kita kayak iya percaya ya, padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu iya, kan. padahal belum tentu gitu Itu ya dia. belum tentu. Nah terkadang dari potongan video yang hanya 30 detik 10 detik itu kita udah langsung menyimpulkan. Nah, makanya itu benar, literasi digital kita itu masih perlu ditingkatkan sekali. Nah kalau misalnya kita ngomong hashtag nih ya Kak, hashtag itu kan sebenarnya salah satu yang cepat gitu kalau misalnya mau mengajar sesuatu atau memviralkan sesuatu gitu kan. Kayak contohnya kemarin hashtag tentang kabur aja dulu atau Indonesia gelap gitu. Nah itu kan secara cepat bisa langsung trending di X atau di TikTok, jadi itu pun membuat teman-teman tuh berbondong-bondong kayak kayaknya iya deh Indonesia gelap, kayaknya iya deh Indonesia seperti ini gitu kan. Nah sebenarnya gimana sih Kak kita tuh bisa mempergunakan media sosial dengan bijak sehingga kita tuh bisa meningkatkan sila keempat ini, jadi bukan malah menyebarkan hoax dan lain-lain, tapi kita malah ya sebagai anak muda yang semakin berpancasila gitu. Gimana sih caranya Kak? Oke, kalau misalnya untuk hal itu ya, kalau dari pandangan aku sendiri, kita harus paham dulu sih isu-isu yang ada gitu kan. Kita harus banyak-banyak memahami, banyak-banyak mencari tahu isu-isu saat ini tuh, baik isu sosial atau segala macamnya yang memang penting. Paling penting itu tuh apa sih, maksudnya yang memang sudah seharusnya kita untuk komentari, kita kritisi, dan kita ibaratnya beritahukan kepada orang lain itu yang bagaimana gitu kan. Kayak misalnya nih contoh ya,
kejadian duka yang belum lama terjadi gitu kan di saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh gitu kan. Kita tahu kan itu merupakan isu-isu yang benar-benar penting gitu. Dibandingkan dengan isu lainnya kan kita bersamaan dengan isu bencana alam di daerah-daerah tersebut, kita juga ada isu-isu lain kan. Maksudnya seperti ada konten kayak kemarin tuh yang Tumblr ya kan, bener ada banget. Tumblr. Terus apalagi yang Kayak di Indonesia tuh mudah viral gitu iya, ya. mudah viral. Jadi tertimbun atau kita nge-distract untuk yang lain, Iya. padahal ada yang lebih penting Ada yang daripada lebih itu. penting gitu kan, ada yang harus kita utamain. Kita harus bisa membedain mana yang emang perlu untuk kita perjuangkan, ibarat kata perjuangkan gitu kan, mana yang ya udah gitu biarin aja ya. Oke, masalah tambang emang penting juga, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan kondisi saudara-saudara kita di sana, apakah jauh lebih penting? Kan enggak. Itu yang lebih penting untuk diramaikan gitu kan, untuk kita sebarluaskan nih bahwa saudara-saudara kita di sana membutuhkan bantuan dengan kondisi mereka yang seperti itu gitu kan. Jadi kita harus melihat urgensinya dari setiap isu gitu, mana yang lebih harus diinin. Apalagi kalau misalnya kayak sebelumnya tuh kadang ada isu politik terus atau isu-isu lainnya gitu, ditabraknya, maksudnya berlawanannya dengan isu-isu kayak semacam skandal artis lah, selebriti dan segala macamnya, yang mana sebenarnya itu kalau misalnya kita ini enggak yang mesti diviralkan banget, yang enggak mesti kita pikirkan terlalu gitu dibandingkan dengan hal-hal yang lebih penting tadi gitu kan. Bener banget nih teman-teman, kayaknya itu pun relate dengan diri kita dan kita pun kayaknya ikut merasakan deh. Kalau misalnya sesuatu itu kayak kita mudah sekali untuk memviralkan, mudah sekali untuk ikut berkomentar, kayaknya oh iya ini Tumblr-nya sih ini kemana gitu, sampai bahkan melupakan ada kejadian yang lebih penting daripada itu. Nah berarti selain daripada literasi digital itu, sebenarnya kita pun harus paham apa sih prioritas kita itu, apa sih yang lebih penting gitu ya nggak Kak? Iya betul dong, karena kan tujuan kita di sini kan di sila keempat, apalagi utamanya kita kan sebagai masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan bersama gitu kan ya. Dalam kita kan pasti namanya kita kan bersatu dalam sebuah negara gitu, sebagai masyarakat kita kan pasti punya tujuan gitu kan, punya hal yang pengen kita capai ya kan, kesejahteraan kita semua gitu kan. Emang kesejahteraan kita bakal tercapai dengan kita yang sibuk ngurusin selebritas itu dia enggak kan? Iya, kita benar. bisa semuanya bisa tercapai kalau misalnya itu emang hal penting yang berkaitan sama kita gitu kan, kayak Ya. gitu. Jadi balik lagi ke sila keempat nih teman-teman ya. Sebagaimana tadi yang Kak Ida bilang, kalau sebenarnya tujuan kita tuh satu, yaitu mencapai kesejahteraan bersama gitu kan. Nah, dengan adanya media sosial ini, sebenarnya seharusnya kesejahteraan yang selama ini kita ingin tuju itu harusnya lebih mudah nggak sih? Iya, Dengan betul. kemudahan yang media sosial itu tawarkan, seharusnya lebih mudah. Namun kayaknya di kenyataan ini masih banyak yang kurang memahami, sehingga masih banyak isu-isu yang sebenarnya tidak perlu untuk kita seramaikan itu, tapi malah kebalikannya gitu. Iya betul. Nah jadi sebenarnya sila keempat di media sosial ini sebenarnya masih harus kita pelajarin lagi bersama-sama, kita bangkitkan lagi, jangan hanya ikut-ikutan viral, ikut-ikutan tren gitu ya teman-teman. Nah sebagai penutup nih, gimana sih menurut Kak Aida mengenai Pancasila sila keempat di media sosial ini? Oke, tadi sebagai kita kan lagi ngomongin Pancasila sila keempat nih, sebagai masyarakat yang baik gitu ya, sebagai warga negara yang baik ya, untuk mewujudkan sila keempat ini kita berpartisipasi gitu dalam pemerintahan dan segala macamnya. Ya menurut aku ya yuk kita semua sama-sama dalam bermedia sosial gunakan dengan bijak gitu, literasi digitalnya ditingkatkan. Terus tadi apalagi dalam hal kita misalnya mau memviralkan sesuatu, kita lihat mana hal yang lebih penting gitu, mana isu yang memang seharusnya diviralkan, mana yang enggak. Jangan
tumpang tindih, jangan kita malah mendahulukan yang tidak penting dibanding yang penting. Banyak hal yang lebih penting yang harus kita dahulukan. Pintar-pintar memilih hal yang harus diviralkan, juga pintar-pintar untuk membaca, untuk menelaah berita dengan baik. Iya, itu dia. Viral. Nah, viral itu kan sebenarnya ya Kak ya, satu kata yang sebenarnya dampaknya itu luas sekali ya nggak sih? Makanya itu sampai ada yang namanya bunyi no viral no justice. Nah, itu kan sebenarnya sangat-sangat maknanya luar biasa ya. Jadi teman-teman sekali lagi hati-hati untuk memviralkan sesuatu gitu. Nah, yang penting dan yang baik, itu dia yang bisa membantu memajukan Indonesia. Itu dia. Nah, seru banget pembahasan kita hari ini tentang Pancasila keempat dan media sosial ini. Nah, kalau gitu makasih banget untuk Kak Aida udah mau datang ke sini untuk mau berbagi ilmunya sama kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga, senang deh kita bisa ngobrol ya, walaupun waktunya juga tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan gitu ilmunya yang disampaikan bisa bermanfaat dan diterapkan dengan baik. Itu dia. Kalau gitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa sampai ketemu lagi kita di podcast selanjutnya. Sekali lagi Kak, kita punya jargon nih Kak, kita sebutin bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Podcast Hits, podcastnya anak muda. Yeay.